Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Kurnia Grahari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022, LPTK Universitas Muhammadiyah Malang, program studi pendidikan matematika. Saya adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Borno. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mengajar di kelas 1 dengan materi SPLTV dan model pembelajaran Problem Based Learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin doanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Sugi. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Arnanda Alfa, Dimas Abdul Aziz, Dirga, Rio, Satria, Sugi. Semoga teman-teman kalian yang sakit ini atau tidak hadir ini dalam keadaan segera sehat ya, yang sakit ya. Amin. Oke, selanjutnya. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bicarakan adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Ya kan? Sebelumnya, kita sudah pernah mempelajari tentang sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV. Sekedar mengingatkan kembali pertemuan sebelumnya ya. Apa itu pengertian dari SPLTV? Ada yang tahu? Ada yang angkat tangan? Nah, silakan Satria, apa SPLTV itu? Sistem persamaan linier 3 variabel. Disebut dengan 3 variabel karena dia mempunyai 3 variabel. Variabelnya apa saja? X, Y, dan Z. Maka dia disebut dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk mencari X, Y, dan Z itu kita bisa menentukan dengan berapa metode? Siapa yang tahu angkat tangan? Ada berapa metode? Nah, kita sudah mempelajari metode substitusi dan metode eliminasi. Apa kalian masih ingat metode substitusi itu apa? Silakan. Metode yang penyelesaiannya dengan cara substitusikan satu persamaan ke persamaan lainnya. Mensubstitusikan satu persamaan ke persamaan lainnya. Bagus. Kemudian yang metode eliminasi apa? Metode eliminasi dari kelompok belakang ini belum aja ini. Metode eliminasi ini apa? Apa, Sugi? Metode yang salah satu penyelesaiannya menghilangkan salah satu variabelnya, mengeliminasi. Nah, itu sudah kita pelajari kemarin. Hari ini yang akan kita pelajari adalah selanjutnya, ya. Nah, tapi sebelum kita mempelajari ke selanjutnya, motivasi hari ini, kata-kata kalimat dari Bu Rahma. Motivasi hari ini adalah tidak ada yang lebih keren daripada orang yang mengejar impiannya. Jadi jangan sampai kalian tidak mempunyai impian. Impian itu harus ada, termasuk jadi gamer itu impian. Ya. Jadi kejarlah impian kalian setinggi langit, itu motivasi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, apa tujuannya? Yaitu kita
dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode apa tadi? Gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Apa yang harus kalian capai di pelajaran hari ini? Dari indikator pencapaiannya itu ada 2. Yang pertama, kalian bisa menentukan himpunan penyelesaian dari menggunakan metode gabungan substitusi eliminasi, mencari nilai X, Y, dan Z-nya. Ya. Kemudian pencapaian yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linier 3 variabel dengan metode gabungan, substitusi, dan eliminasi. Masalah kontekstual itu adalah masalah yang di kehidupan sehari-hari. Contoh, seperti apa kemarin? Kita mencari harga buku, ballpoint, pensil, seperti itu. Ya. Selanjutnya. Nah, apa saja yang akan Bu Rahma nilai di pertemuan hari ini? Ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi sikap kalian yang akan saya nilai itu melalui penilaian observasi, kemudian penilaian diri, dan yang ketiga adalah penilaian antar teman. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu adalah penilaian yang diambil dari tes tertulis individu. Nanti setelah kalian presentasi terakhir, kalian akan mendapatkan tes individu. Nah, itu nilai pengetahuannya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Keterampilan di sini diambil dari penilaian diskusi. Aktif tidaknya kalian dalam diskusi kelompok. Yang kedua adalah penilaian presentasi. Ya, jadi 3 faktor itu yang akan dinilai Bu Rahma pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang perhatikan gambar di papan tulis. Amati gambar tersebut. Gambar tersebut adalah sebuah gambar di koperasi sekolah. Pertanyaannya, apa kira-kira yang akan kamu lakukan jika kalian membeli lebih dari 1 barang dan kalian tidak tahu harganya? Kalian mencarinya pakai apa? SPL TV bisa. Ya. Jadi kalian bisa mencari pakai SPL TV seperti yang akan kita pelajari. Selanjutnya. Nah, ini. Kalau ada masalah seperti ini. Di koperasi sekolah, Ali, Badar, dan Ferry akan membeli buku tulis, pensil, dan penghapus dengan sebuah penghapus. Ali harus membayar 4.700. Badar membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus dan harus membayar 4.300. Sedangkan Ferry membeli 3 buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus dan dia membayar 7.100. Berapa harga sebuah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus? Pertanyaan yang pertama, ada berapa variabel di soal cerita tersebut? Ada 3, apa saja? Buku tulis, yang kedua pensil, yang ketiga penghapus. Bagaimana cara mencari harga dari buku tulis, pensil, dan penghapus yang belum diketahui? Pakai SPL TV dengan metode apa? Gabungan bisa, kemudian eliminasi bisa, kemudian substitusi. Hari ini kita akan mempelajari metode gabungan antara substitusi dan eliminasi. Nah, kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Nah, hari ini akan ada LKPD, kalian isi, kemudian nanti kalian presentasikan salah satu dari kalian. Kalian isi,
ditulis nama kelompoknya siapa saja ya. Kemudian diisi di dalamnya LKPD-nya yang kosong ini. Kemudian nanti dipresentasikan. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kelompok 1. Kelompok 2 mana tadi? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ditulis nama kelompoknya. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya ya. Sambil diskusi sama temannya. Ini kelompok berapa ini? Kamu kelompok berapa, Sugi? 3, kamu? Oke, kita mulai ya presentasinya. Ya, tapi sebelum kita presentasi, silakan bolpennya ditaruh di meja semuanya. Kita ice breaking dulu. Ya, sudah? Berdiri. Biar gak ngantuk, biar gak bosen. Ice breakingnya kali ini saya namakan tepuk check sound. Ya, jadi kamu perhatikan. Inilah. Kalau saya bilang cek berarti tepuk tangan, cek. Tapi kalau bilang sound berarti yang ditepuk pupunya, sound. Ya, kita coba cek, cek, sound, sound, cek, sound. Nah gitu ya. Oke, kita mulai. Cek, cek. Cek, cek. Cek sound. Cek sound. Sound, sound. Sound cek. Nah, sekarang bagian kelompok 1 dan kelompok 3 ini bagian cek, selainnya bagian sound. Ya. Cek, cek. Cek, cek. Kamu kelompok berapa? Nah, kamu harusnya tepuk apa? Son. Kita ulangi lagi. Nanti yang keliru saya hukum. Ayo. Berarti tidak konsentrasi.
Konsentrasi dimulai ya. Son son. Son son. Cek cek. Tarik full lagi. Nah, cek cek. Son son. Cek cek son son. Sonnya kok tidak semangat ini bagaimana? Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kita presentasi ya. Presentasi ada. Kita mulai dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya dari mewakili kelompok 3 yang bernama Dianto. Serta saya M3 Suwanto, Tarik Kuliadi dan Muhammad Mustafa. Oke, langsung saya mulai presentasinya. Soalnya dulu, ini dibaca dulu. Soalnya Arni, Febri, dan Dewi bersama-sama pergi ke toko oleh-oleh khas Bojonegoro. Arni membeli 4 bungkus ledre, 2 bungkus ekral, dan 3 bungkus keripik jahe dengan harga Rp174.000. Febri membeli 3 bungkus ledre, 3 bungkus ekstral, dan 1 bungkus keripik jahe dengan harga Rp143.000. Sedangkan Dewi membeli 3 bungkus ledre dan 1 bungkus keripik jahe dengan harga Rp98.000. Jika Lia membeli 1 bungkus ledre, 1 bungkus ekstral, dan 1 bungkus keripik jahe, maka jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Lia adalah misal X sama dengan 1 bungkus ledre, Y sama dengan 1 bungkus ekstral, Z sama dengan 1 bungkus keripik jahe. Matematikanya 4X tambah 2Y tambah 3Z sama dengan 174.000. 3. Mengeliminasi salah satu variabel yang bersamaan 4 dan 3. 3X tambah Z sama dengan 98.000 dikali 7, 21X tambah 7Z sama dengan 686.000. 6X tambah 7Z 236.000 dikali 1, 6X tambah 7Z sama dengan 236.000. Yang dihilangkan variabelnya adalah yang Z. Jadi 7Z dikurang 7Z dihilangkan. 21X kurang 6X sama dengan 15X sama dengan 450.000. 450.000 itu dari 686.000 dikurang 236.000. Hasilnya 450.000. Jika membeli 1 bungkus ledre, 1 bungkus ekral, dan 1 bungkus keripik jahe, maka X tambah Y tambah Z sama dengan 20.000 tambah 15.000 tambah 8.000 sama dengan 53.000. Kesimpulannya, penyelesaian masalah sistem persamaan 3 variabel adalah 1. Mengeliminasi SPLCP untuk mendapat bentuk SPLDP. 2. Mengeliminasi SPLDP untuk mendapat nilai salah satu variabel. 3. Mensubstitusikan variabel yang sudah diketahui kebersamaan lain. 4. Menentukan himpunan penyelesaian SPLDP. Cukup sekian presentasi dari saya. ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada berapa variabel di soal tersebut? 3 variabel. Variabelnya yang mana saja? Atas, yang atas. Nah, ini. Nah, variabelnya adalah X sama dengan 1 bungkus ledre, Y sama dengan 1 bungkus ekral, dan Z sama dengan 1 bungkus keripik jahe. Ya. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan buat temannya. Luar biasa ya. Kelompok 3 berarti dia mengeliminasi persamaan 1, 2 dulu. Kemudian setelah itu dia mengeliminasi persamaan 4 ini dan persamaan 3 baru disubstitusikan. Itu caranya. Selanjutnya kelompok 4, Andika.
Dan teman-teman, mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Nama saya Andika Harisnanda Setiawan, mewakili kelompok 4 yang beranggotakan saya Andika Harisnanda Setiawan. Bersama 2 adalah belanjaan baju. 3X tambah 3Z tambah Z sama dengan 443.000. Bersama 3 adalah belanjaan baju. 3X tambah Z sama dengan 98.000. 2. Mengeliminasi salah satu variabel pada persamaan 1 dan persamaan 2. 4X tambah 2Z tambah 3Z sama dengan 174.000. Kali 3, 12X tambah 6Z tambah 9Z sama dengan 522.000. 3X tambah 3Z tambah Z sama dengan 143.000. Kali 2 sama dengan 6X tambah 6Z tambah 2Z sama dengan 286.000. 12X tambah 16Z tambah 9. Mana 16? 6Z ditambah 9Z sama dengan 522.000 dikurangi 6X ditambah 6Z ditambah 2Z sama dengan 286.000 dikurangi sama dengan 6X. 12X dikurangi 6X sama dengan 6X. 6Z dikurangi 6Z sama dengan 0. 9Z dikurangi 2Z sama dengan 7Z. 522.000 dikurangi 286.000 sama dengan 236.000. Selanjutnya, Mengeliminasi salah satu variabel pada persamaan 1 dan 3. Persamaan 2 disubstitusikan. Disubstitusikan ke persamaan 2. Hasilnya ketemu? Langsung saja hasilnya ketemu? 45.000 sama dengan Z sama dengan 15.000. 15.000. Terus setelah Y sama dengan 15.000, terus ini Buku kerangka penyelesaian masalah sistem persamaan 3 variabel adalah mencari bentuk SPL dari hasil mengeliminasi SPLTP. 2. Menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTP. 3. Mensubstitusikan variabel yang sudah diketahui ke persamaan lain. 4. Menentukan penyelesaian SPLTP. Sekian dari saya. Ada yang ditanyakan? ada yang tanyakan? Tidak ada. Ya, terima kasih. Silakan diakhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Mana? Berarti 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 berarti 12. X tambah 6Z tambah 9Z sama dengan 520.000. Ketemu persamaan 4-nya? Sama 4-nya 6 6X plus plus 7. 7Z sama dengan? 263.000. Ya, terus kesimpulannya Kerangka penyelesaian masalah sistem persamaan 3 variabel adalah merubah SPLDF menjadi SPLDF, mengeliminasi salah satu variabel di SPLDF, SPLDP. terakhir ya. Kelompok terakhir. Kelompoknya Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasyad Andika, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang sistem persamaannya 3 variabel dengan soal Arni, Febri, dan Dewi bersama-sama pergi ke toko oleh-oleh khas Bojonegoro. Selanjutnya 3. langsung yang di ini berarti Persamaan 3 diubah menjadi
Z Z sama dengan 98.000 kurangi 3X disubstitusikan ke persamaan 4. 6X plus 7Z sama dengan 236.000. 6X plus 7 Z-nya berarti diganti ini ya. Ya. Z ini diganti ini. Ya. Z diganti ini. 98.000 kurangi 3X sama dengan 236.000. Hasilnya X-nya Hasilnya X sama dengan X sama dengan 450.000 dikurangi dibagi 15 15. X sama dengan 30.000. 30.000. X Empat. sama. Maksudnya ini X sama dengan 30.000 disubstitusikan ke persamaan 3. Menghasilkan Z sama dengan Z sama dengan 98.000 dikurangi 3X sama dengan 98.000 dikurangi 3 kali kali 30.000. 30.000. Ya. Kamu kurang 0 berarti. 3.000 ya. Hasilnya Z-nya sama dengan Dengan 8.000. 8.000. Jadi X 30.000, Z 80.000 disubstitusikan ke persamaan Persamaan 1 menghasilkan Y sama dengan Y sama dengan 15.000. terus Jadi harga 1 litre 30.000, harga 1 ekol sama dengan 15.000 dan 1 bungkus keripik jahe sama dengan 8.000. Jadi X plus Y plus Z sama dengan 30.000 plus 15.000 plus 8.000 sama dengan 53.000. Berikut langkah-langkah penyelesaian masalah sistem persamaan linear 3 variabel adalah: 1. Merubah SPLTV menjadi bentuk SPLDV, kemudian dieliminasi. 2. Setelah mendapatkan SPLDV dan dieliminasi, kemudian disubstitusikan. 3. Variabel yang sudah diketahui Hasilnya disubstitusikan ke persamaan lain. 4. Mendapatkan penyelesaian dari SPLDV. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada, cukup. Tidak ada pertanyaan, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan. Bagus ya. Dari semua presentasi tadi dapat disimpulkan. Jadi untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel, gabungan ada bisa dengan berbagai cara. Seperti yang saya lihat, Burama lihat tadi antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 atau yang sudah presentasi tadi, yang dieliminasi berbeda-beda. Tetapi hasilnya tetap sama, yaitu X berapa tadi? 30.000, Y-nya 15.000, dan Z-nya tadi ketemu 8.000. Jadi dapat disimpulkan, kesimpulannya seperti ini. Kurang ke bawah. Nah, bentuk umum dari SPLTV adalah seperti ini. A1X ditambah dengan B1Y ditambah dengan C1Z sama dengan D1. A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2. A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3. X, Y, dan Z dinamakan apa? Variabel. Sedangkan A, B, C-nya dinamakan dengan koefisien dari variabel. D1, D2, D3 dinamakan dengan konstanta. Metode untuk mencari himpunan penyelesaiannya ada berapa di sini? 4. Yang pertama adalah substitusi, yang kedua adalah eliminasi, dan yang ketiga adalah gabungan eliminasi substitusi, dan yang terakhir adalah determinan. Jadi kita sudah mempelajari 3 yang determinan, berarti untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita akhiri, seperti tadi yang Saudara Abraham bilang, kalau akan ada tes untuk individu, jadi pengetahuan. Ini nanti dibagi, kemudian dikerjakan, dikasih nama, terus dikumpulkan.
ya. Kurang 1. Kasih nama ya. Kurang? Kasih nama. Sudah, silakan dikumpulkan. Suki, tolong bantu dikumpulkan ya pekerjaannya teman-temannya ya. Mana? Sudah ya? Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini dulu ya. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan satu pembelajaran tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode gabungan, substitusi, dan eliminasi. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan ketemu dengan materi sistem persamaan linear 3 variabel, penyelesaiannya dengan menggunakan metode determinan. Silakan sebelum kita akhiri berdoa dulu. Siap, gerak. Cermat, gerak. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalau mau pulang hati-hati di jalan ya. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.